Hey, ini Adi. Hari ini Anda akan mendengar kisah tentang bagaimana seorang wanita memutuskan untuk mengubah hidupnya secara total, dan bagaimana seorang pria dan kekasihnya berusaha mencegahnya. Pada adegan awal, kita diperkenalkan kepada Georgia Baird, seorang wanita pemalu dan rendah hati yang menjalani kehidupan hemat, menahan diri dari kemewahan, termasuk cinta. Georgia bekerja sebagai penjual di bagian peralatan masak di Kragen's Department Store di New Orleans. Dia juga anggota paduan suara baptis dan memiliki hasrat mendalam terhadap masak-memasak. Meskipun cintanya pada makanan, dia menahan diri untuk mencicipi kreasi-kreasinya karena takut naik berat badan. Sebagai gantinya, dia mengambil foto-foto hidangannya dan menyimpannya dalam buku kenangan yang diberi label, kemungkinan, yang membawanya kebahagiaan. Sayangnya, Georgia menghadapi pelecehan terus-menerus dari bosnya di tempat kerja, yang tidak puas dengan kinerja tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Suatu hari, bosnya memarahinya karena memberikan makanan sisa kepada pengemis, bersikeras bahwa toko bukan amal. Meskipun menjelaskan tradisi toko untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, bosnya memberikannya majalah dan memerintahkannya untuk membacanya. Frustrasi dengan tekanan yang selalu dia hadapi, Georgia segera membuang majalah tersebut. Namun, ada cahaya terang di tempat kerja Georgia. Perasaan rahasia terhadap rekannya bernama Sean Williams. Sean tampan, dan Georgia bahkan telah menyertakannya dalam buku kenangannya yang berharga sebagai suami idamannya. Tanpa sepengetahuannya, Sean juga menyimpan perasaan yang serupa untuknya. Untungnya, selama musim Natal, mereka memiliki pertemuan kebetulan ketika Sean mengikuti aroma lezat dari masakan Georgia. Dia bertanya apakah dia bisa mencicipi makanannya, dan setelah mencobanya, dia memuji keterampilan masaknya dan bernostalgia tentang masakan ibunya. Ini membuat mereka lebih dekat, dan mereka terlibat dalam percakapan yang mendalam. Tetapi tiba-tiba, Georgia menjadi canggung dan secara tidak sengaja menjatuhkan sendok, merasa malu di hadapan Sean. Dengan permintaan maaf, dia membungkuk untuk mengambil alat makan tersebut tetapi secara tidak sengaja menghantam kepalanya pada pintu lemari dapur, menyebabkannya kehilangan kesadaran. Dalam adegan berikutnya, Sean dengan cepat membawa Georgia ke pusat kesehatan yang terletak di dalam toko mereka, di mana dia menjalani CT scan. Sayangnya, hasilnya memberikan berita yang menghancurkan. Hasil scan mengungkapkan bahwa Georgia terkena tumor otak terminal yang disebabkan oleh gangguan neurologis langka yang dikenal sebagai penyakit Lampington. Dokter memberitahunya bahwa dia hanya memiliki 3 minggu tersisa untuk hidup. Georgia terkejut dan tidak percaya, berjuang untuk menerima diagnosisnya. Selain prognosis medisnya, dia menghadapi kenyataan menakutkan untuk harus menanggung biaya medisnya sendiri, karena rencananya tidak mencukupi untuk menutupi biaya tinggi perawatannya. Ketika malam tiba, Georgia duduk di meja makan, tenggelam dalam suasana hati yang gelap. Nafsunya untuk makan telah hilang, dan dia menjauh dari interaksi dengan orang lain. Dia meraih buku kenangannya yang berharga tentang kemungkinan-kemungkinan, berbalik-balik halaman-halaman buku itu dan merasakan beban dari impian-impian yang belum terwujud. Air mata mengalir di wajahnya saat dia merenungkan ketidakadilan situasinya. Namun, di tengah-tengah kekacauan, rasa kejernihannya tiba-tiba muncul, mendorongnya untuk menerima kenyataan yang dia hadapi. Georgia bertekad bahwa dia tidak akan menghabiskan momen terakhirnya terkurung di rumah sakit, menjalani perawatan yang hanya akan sedikit memperpanjang hidupnya. Sebaliknya, dia bertekad untuk merangkul waktu yang tersisa dan menjalani kehidupan yang selalu dia idamkan. Dengan tekad baru, dia bersumpah untuk menghabiskan hari-harinya yang tersisa mengejar segala hal yang selama ini diinginkannya. Pada hari berikutnya, Georgia masuk ke kantor bosnya, tegas dalam keputusannya untuk berhenti dari pekerjaannya. Namun, bosnya merespons dengan acuh tak acuh dan menolak untuk berbicara dengannya, memperburuk frustrasinya. Overwhelmed oleh kemarahannya, Georgia meraih sepatunya dan menghancurkan teleponnya. Dia berdiri menghadapinya dan dengan berani mengumumkan pengunduran dirinya. Meskipun bosnya berusaha membujuknya untuk tetap tinggal dengan menawarkan kenaikan gaji, Georgia tetap teguh dan meninggalkan toko tersebut, siap untuk mengejar hasratnya. Kemudian, dia pergi ke bank untuk melikuidasi semua asetnya, bertekad untuk menjalani kehidupan mewah yang selalu dia impikan. Kemudian, Georgia memulai liburan impian yang sudah lama dinantikannya di Grand Hotel Pub yang mewah di Karlovy Vary, sebuah kota spa di Republik Ceko. Selama penerbangannya, dia mengalami ketidaknyamanan dengan penumpang yang duduk di depannya dan mengungkapkan frustrasinya kepada pramugari. Tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut sendiri, pramugari mencari bantuan dari rekan senior yang menawarkan kursi kelas 1 kepada Georgia sebagai solusi.
Berterima kasih atas tindakan itu, Georgia segera pindah ke kelas 1, tanpa terpengaruh oleh biaya tambahan. Di bagian yang ditingkatkan ini, dia dilayani dengan anggur eksotis dan hidangan kalkun mewah. Setelah mendarat, Georgia menunggu taksi untuk membawanya ke hotel. Namun, ketidaksabaran membuatnya memutuskan untuk menyewa helikopter sebagai gantinya. Ketika dia tiba di hotel, kedatangannya menarik perhatian para penonton yang penasaran tentang kehadirannya yang signifikan. Dengan percaya diri, Georgia memasuki area resepsionis untuk check-in ke kamarnya, hanya untuk mengetahui bahwa kamar itu belum siap karena kedatangannya yang lebih awal. Tak terpengaruh, dia meminta kamar apapun yang tersedia dan ditawarkan suite presiden, yang dibanderol dengan harga $4.000 per malam. Tidak terganggu oleh biaya tersebut, Georgia dengan sukarela membayar untuk suite tersebut, yang semakin membuatnya menjadi sorotan. Sambil menunggu kamar diperbaiki, Georgia tanpa sengaja melihat pemilik toko tempat dia dulu bekerja, Kragen. Dia adalah seorang miliarder eksentrik yang selalu menghabiskan liburan Natalnya di hotel yang sama. Melalui percakapan dengan anggota staf hotel, Georgia mengetahui bahwa Kragen ditemani oleh kekasihnya dan segera akan ditemani oleh tokoh-tokoh politik berpengaruh, Senator Dillings dan Congressman Stewart. Dengan kedatangannya di Grand Hotel Pub yang mewah, tekad Georgia untuk memanfaatkan sisa hari-harinya menjadi jelas. Dia menikmati pakaian desainer dan sepenuhnya mencoba layanan spa di hotel tersebut. Semangat petualangnya membawanya mencoba olahraga snowboarding dan bahkan mencoba base jumping dari bendungan, semuanya sambil menikmati makanan lezat yang disiapkan oleh chef Didier yang terkenal. Sepanjang masa inapnya, Georgia tetap berhati baik dan tulus, mendapatkan apresiasi dari staf hotel, kecuali dari manajer layanan tamu yang tidak ramah, Miss Gunther. Sementara itu, di kota asal Georgia, Sean semakin khawatir tentang kepergiannya dan mencari informasi dari dokter. Mengetahui tentang penyakit terminalnya menjadi syok baginya. Khawatir, Sean mengunjungi rumahnya untuk memeriksanya, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak ada di sana. Namun, bukannya bertemu Sean di rumah Georgia, keponakannya mendekatinya dan mengungkapkan buku kenangan Georgia, yang mengungkapkan perjalanannya ke Eropa dan perasaannya untuknya. Penemuan ini memperkuat tekad Sean untuk mendapatkan kembali Georgia, yang mengarahkannya untuk membuat keputusan untuk terbang ke Eropa. Sementara itu, Kragen dan individu berpengaruh lainnya menikmati makan malam mereka ketika Congressman Stewart memperhatikan kecantikan dan pesona Georgia. Tertarik, mereka memutuskan untuk mendekatinya dan terlibat dalam percakapan. Mereka bergabung dengannya di meja makan, dengan antusias untuk mempelajari lebih lanjut tentangnya. Senator Dillings dan Congressman Stewart menunjukkan minat khusus pada rencana Georgia untuk akhir pekan dan setuju untuk menemaninya. Saat mereka berbicara, Kragen semakin curiga terhadap niat Georgia, mempertanyakan apakah dia memiliki niat buruk terhadap bisnisnya. Namun, yang lain tertarik pada semangat bebas Georgia dan sifat tulusnya. Setelah jalan-jalan santai, Georgia kembali ke hotel dan bertemu Kragen dan kelompoknya yang sedang bermain permainan peluang. Mereka mengundangnya untuk bergabung, dan dia dengan berani bertaruh sejumlah besar uang pada angka 17, mengulangi pilihan ini 3 kali berturut-turut. Kejutan, angka keberuntungannya, angka 17, ternyata beruntung, dan dia memenangkan semua 3 taruhan tersebut. Namun, bukannya merasa gembira, dia menjadi marah kepada Tuhan, menganggap waktu keberuntungannya sebagai ironi yang kejam mengingat waktu yang terbatas untuk hidupnya. Terpukul, dia memutuskan untuk berhenti bermain dan menukarkan keripiknya dengan uang. Dengan bantuan asisten Kragen, dia mengonversi keripiknya menjadi uang tunai dan tercengang menemukan bahwa dia telah memenangkan jumlah besar $100.000. Seiring berjalannya waktu, rasa ingin tahu awal Kragen tentang Georgia menjadi lebih gelap rasa cemburu. Khawatir bahwa dia mungkin mewakili perusahaan pesaing, Kragen semakin paranoid, takut bahwa Georgia telah dikirim untuk menarik mitra bisnisnya menjauh darinya. Perasaan tidak nyaman ini semakin memburuk seiring dengan Georgia membangun hubungan dekat dengan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Stewart dan Dillings. Dalam upaya untuk mengungkap rahasia atau motif tersembunyi, Kragen memberi suap kepada asisten liciknya, Miss Gunther, untuk menyelidiki latar belakang Georgia dan mengumpulkan informasi dengan mengintip barang-barangnya. Dalam adegan berikutnya, Nyonya Gunther melanjutkan pencariannya di suite hotel Georgia, dan dalam pencariannya, dia menemukan surat tulus yang ditulis oleh Georgia. Surat itu berisi instruksi untuk pemakaman jasadnya setelah dia meninggal. Terharu oleh optimisme cerah dan keyakinan diri Georgia, Nyonya Gunther merasa dalam dilema moral.
Di satu sisi, dia telah dibayar oleh Kragen untuk mengungkap bukti yang mengarah pada kejahatan, tetapi di sisi lain, dia sungguh ingin Georgia mengalami kebahagiaan dalam hari-hari terakhirnya. Setelah pertimbangan yang cermat, Nyonya Gunther memutuskan untuk mengakui kepada Georgia bahwa dia telah membaca surat itu, mendesaknya untuk pulang dan menghabiskan waktu yang tersisa dengan orang-orang yang dicintainya. Mengambil saran Nyonya Gunther ke hati, Georgia bersiap-siap untuk berangkat ke bandara keesokan harinya, dengan semangat untuk pulang. Namun, rencananya dengan cepat terganggu ketika dia menemukan bahwa longsoran salju telah menghalangi jalan, meninggalkannya terjebak di Republik Ceko. Sean juga mendapati dirinya di sisi lain tumpukan salju, terjebak di dalam taksi dan tidak dapat mencapai Georgia. Bertekad, Sean meninggalkan taksi dan berani menghadapi kondisi bersalju, berjalan kaki mencari Georgia. Malam itu, Chef Didier mengundang Georgia untuk membantunya dalam mempersiapkan perjamuan malam tahun baru yang mewah di dapur hotel. Di tengah-tengah perayaan, Didier secara publik mengakui kontribusi Georgia dan menyatakan rasa terima kasihnya padanya. Namun, Kragen, yang penuh amarah karena perhatian yang diberikan pada Georgia, mencoba merendahkan dia di depan rekannya dengan mengungkap identitas aslinya sebagai seorang penjual di salah satu toko miliknya. Meskipun demikian, Georgia tetap tenang dan tidak tergoyahkan, menekankan bahwa dia tidak pernah membagikan detail pribadinya dan bahwa orang-orang telah membuat asumsi tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Dia dengan terbuka mengungkapkan penyakitnya sebagai alasan di balik pengeluarannya yang berlebihan dan keputusannya untuk merangkul hidup sepenuhnya. Namun, Georgia, yang tidak ingin membuat siapapun merasa tidak nyaman, dengan anggun mengatakan permisi dari meja setelah mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang. Melihat ketidakpekaan Kragen, rekannya ngeri dan memilih untuk mendukung Georgia, meninggalkannya sendirian. Bahkan sekretaris Kragen memutuskan untuk meninggalkannya, sudah cukup dengan perilakunya. Merasa tertekan dan malu, Kragen mundur ke lantai atas hotel dan duduk di tepi jendela, merenungkan untuk mengakhiri hidupnya. Ketika Georgia mengetahui hal ini, dia segera bergegas ke tempat kejadian, bertekad untuk membujuknya dan mengubah pandangannya tentang hidup. Georgia mengingatkannya bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kebaikan dan kurang terdorong oleh keserakahan. Kembali di Louisiana, Dr. Georgia membuat penemuan mengejutkan. CT scan yang awalnya mendiagnosisnya dengan penyakit Lampington ternyata salah karena scanner yang rusak. Dia sebenarnya tidak sakit parah sama sekali. Bersemangat untuk berbagi kabar baik ini dengan Georgia, dokter itu bergegas mencarinya. Dia tiba di rumahnya dan bertemu dengan keponakannya, bersama-sama mengirimkan fax ke hotel pub untuk memberitahu Georgia tentang kesalahan itu. Sementara itu, Sean berhasil mengatasi tumpukan salju dan mencapai hotel, di mana Georgia terlibat dalam percakapan tulus dengan Kragen. Tampaknya dia berhasil membujuknya untuk mempertimbangkan kembali keputusan drastisnya. Meskipun situasinya agak canggung, Sean memanggil keberanian untuk mengakui perasaan aslinya padanya. Girang, Georgia dengan senang hati menerima proposalnya, mengukuhkan hubungan mereka dengan ciuman penuh gairah. Di lobi bawah, Nyonya Gunther menemukan fax dari Dr. Georgia dan bergegas memberikan berita yang mengubah hidup kepada Georgia. Ketika Georgia akhirnya mengetahui kebenaran, dia berteriak dengan kebahagiaan murni, yang disertai oleh semua orang yang hadir. Dengan pandangan baru tentang hidup dan tekad untuk mengejar impian mereka, Georgia dan Sean kembali ke Louisiana sebagai pasangan yang saling mencintai. Bersama-sama, mereka membuka restoran bernama Georgia's Joint, yang dengan cepat menarik perhatian, bahkan menarik perhatian koki terkenal Emeril Lagasse dan Chef Didier, yang tampil untuk merayakan kesuksesan baru Georgia. Adegan terakhir mengungkapkan bahwa Georgia telah mengubah buku kemungkinannya menjadi buku kenyataan. Teman-temannya dari hotel, termasuk sekretaris Kragen dan Nyonya Gunther, semuanya maju untuk menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Kragen sendiri, setelah mencari kedamaian, bergabung dengan retret spiritual. Film ini berakhir dengan nada gembira saat Georgia dan Sean saling bertukar janji, berjanji untuk selalu ada satu sama lain. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.